Kamu tahu nggak? Sekarang itu sampah berserakan, banyak neng karang, neng pinggir lorong, neng selokan, banyak sedia. Contohnya ya, ibu lancang bisa. Man menyaman orang sing ngutarakin sampah pes desa. Iya mau tak banjir, mau pas banjir tereng tompes. Selain itu bisa nimbulin penyakit, lingkungan tidak sehat, banyak nyamuk. Benar yang kamu katakan tadi. Kocok enaknya orang-orang buang sampah ke sungai gitu kan. Selain menimbulkan penyakit, lingkungan jadi tidak sehat, nyamuk bertebaran kemana-mana, berkelayang-layang kemana-mana. Ini bahasa gaul cuk. Juga berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di sungai tersebut. Memang sangat baik sih dibuang ke sampah bagi orang-orang yang sampah, yang dia disebut masyarakat sampah sih. Kocok enaknya buang sampah itu ke sungai. Ya tidak ada baiknya lah. Tapi yang perlu kita ketahui adalah, kalau kita sudah disediakan tempat sampah kok, seharusnya dibuang ke tempat sampah yang sewajarnya dong. Nah, terus kamu nanya, kenapa kok? Berarti pertanyaan kamu? Kenapa kalau kita itu mau bersih, kenapa sampah itu tidak buang ke Gunung Merapi saja? Kan enak, langsung kebakar gitu, bersih. Ya bisa jadi sih, masuk akal juga itu sih. Tapi ada beberapa ilmu yang kamu harus tahu, beberapa informasi yang kamu ketahui. Seandainya kalau kita buang sampah, itu akan timbul seperti apa, kejadiannya seperti apa, dan banyak hal sih yang harus kita ketahui. Pengen tahu? Iya, pengen tahu. Kita angkat dulu mic kebanggaan kita. Kita mau buang sampah ke gunung berapi. Sebenarnya ya bisa-bisa saja, tetapi ada beberapa hal yang mesti difikirkan. Yang pertama, kalau kita mau sampah lenyap di telan magma, pastinya bakal butuh gunung berapi yang aktif. Tapi tahukah kamu Hadi, di dunia ini cuma ada sekitar 1000-an gunung berapi yang aktif, yang bahkan juga cuma bisa ditemukan di zona ini. Ya walaupun di negara kita itu salah satu membernya, nyatanya tidak semudah itu untuk buang sampah ke gunung berapi. Kenapa begitu? Jawabannya karena masalah-masalah teknis. Yang pertama, gunung yang curam. Yang kedua, jauh dari kota. Dan yang ketiga, biaya yang besar. Nah, ketiga faktor ini yang kemudian tidak bisa kita akhirnya untuk membuang sampah ke gunung berapi. Oh iya juga ya, karena biaya yang besar, gunung yang curam, dan kita jauh juga dari kota. Ya budgetnya juga akan lebih banyak daripada kita membuang sampah di tempat sampah yang biasanya, tempat pembuang sampah umum (TPU). Ya itu sih sebetulnya yang kemudian pada akhirnya kita tidak bisa membuang sampah di gunung berapi. Curam, kita harus mendaki gunung, lewati lembah, kayak gitu. Sungai mengalir indah ke samudra. Terus juga kita kan jauh dari kota, bro. Masa iya daerah pegunungan itu daerah perkotaan di Indonesia maksudnya? Enggak kan? Jauh pastinya. Dan juga budget yang dikeluarkan tentunya lebih banyak. Pasti lebih banyak. Lain akomodasi, pengangkutan sampah-sampah itu. Terus ya supir perlu dibayar dan lain-lain. Wah susah pokoknya, lebih banyak pengeluaran. Kalau misalkan itu pas terjadi, kita diperbolehkan untuk buang sampah ke Merapi, lalu apa yang terjadi? Nah menarik itu. Kita ulas ya, kalau seandainya memang benar terjadi dan apa akibatnya. Tapi selain itu kebanyakan kawah gunung berapi juga bentuknya danau yang tidak ada laharnya. Dan sekalipun ada laharnya, ya tentunya kawah bukan tempat alat untuk ngelakuin hal-hal yang perlu dicoba-coba. Kenapa begitu? Kamu kan pasti bertanya-tanya kan? Terus ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan kamu. Oke, saya jawab. Karena di sana ada gas beracun. Dan kalau kebanyakan dihirup bisa bikin kita tewas. Dan kabar buruknya adalah walaupun udah super panas, nyatanya bahkan gak semua sampah bisa dilenyapkan juga. Ya seperti berlian salah satunya. Dan seremnya
kalau kita buang sesuatu yang basah bisa nimbulkan ledakan. Boh, ternyata bahaya juga itu ya. Wah, sangat bahaya sekali. Kalau kita buang sampah terus sampahnya ya masih basah, itu bisa bikin ledakan. Duar gitu. Iya, masa kita mau ada bencana alam di Indonesia terus-menerus? Nggak mau kan? Nggak mau. Apalagi perilaku manusia yang menimbulkan bencana alam. Nah, itulah kenapa kita kalau membuang sampah di gunung berapi risikonya sangat besar sekali. Ternyata kalau kita buang sampah ke gunung berapi itu bahayanya lebih besar daripada kita buang di selokan. Kalau kita buang di selokan bahayanya kan cuma banjir doang. Kalau ini buang di gunung Merapi nanti buar itu. Wah, bahaya bro, bahaya. Iya, sebetulnya sama-sama bahaya. Ya setidaknya kita buang sampah ke tempat yang sewajarnya lah. Kalau memang sudah menyediakan sampah di rumahnya, masa di rumah masing-masing tidak ada tempat sampah? Pasti ada dong. Kalau memang mau dibakar sendiri di pekarangan masing-masing. Ya kalau dibuang ke selokan banjir risikonya kalau sudah hujan, musim hujan. Kalau dibuang ke gunung berapi bisa nimbulin ledakan. Terus apalagi kalau dibuang ke sungai, kita merusak ekosistem sungai. Salah satunya kan seperti itu. Nah, aku punya ide. Kenapa kalau sampah itu kita buang ke planet dan mengirimnya ke matahari? Lalu bagaimana kalau seperti itu? Nah, sebetulnya bisa-bisa saja kalau kita buang sampah ke ruang angkasa. Bisa banget. Cuma akibatnya adalah yang pertama, di sekitaran bumi di angkasa itu akan padat akan sampah. Dan dapat dikatakan bahwasannya puluhan kali lebih cepat dari pesawat. Bayangin kamu itu. Dan seandainya nanti kalau sudah berterbangan kemana-mana, sampah ini akan merusak satelit yang ada di luar bumi. Iya, yang ada di luar angkasa itu. Nah, lalu kalau kita mengirimnya ke matahari, kita butuh apa kalau kita kirim ke matahari? Ya pakai roket lah. Pakai roket kan. Dan seberapa banyak kita akan mengeluarkan uang? Paling murah saja itu berapa? Dan kalau kita akan buang sampah yang ada di Jakarta, ya mungkin kita butuh 100 roket untuk membuang sampah ke matahari. Dan itu akan memakan biaya yang sangat besar. Dan ya kalau itu benar-benar terjadi, negara mana yang mampu? Itu sudah negara yang paling stres berarti sudah. Memang sudah tidak punya solusi untuk membuang sampah. Itu sudah cara salah satu-satunya. Dan juga perlu kita ketahui, kalau seandainya kita paham tentang membuang sampah itu, memperhatikan sampah, kita akan menjadi orang yang sejahtera karena ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan dan juga sehat. Pokoknya sudah nyaman sesuai dengan hadis Nabi. Gimana? Al-nadhafatu minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Ya udah kita lakuin sesuai dengan perintah Nabi. Iya kan? Iya. Kalau misalkan mantan dibuang kepada tempatnya gimana? Dibuang ke tempat sampah. Itu boleh apa enggak? Itu bukan tidak boleh sebetulnya. Wajib dibuang. Coba aku lihat itu. Botol mana? Aku lihat. Made in China. Orang Bali itu berarti yang hidup di Cina. Kan Made. Ini bukan nama orang, Cok. Ini adalah barang produk Cina. Dan aku mau tanya sama kamu. Tanya apa? Kenapa kebanyakan barang itu dari Cina? Oh, mudah itu. Mudah banget itu jelasin kenapa kok banyak barang dari Cina. Mau tahu? Ya iyalah mau tahu. Wani piro terus. Wani piro. Kalau aku sekarang masih Wani piro. tidak ada kalau sekarang. Besok Wani aja. piro. Besok. Ya sudah, besok kesini lagi bawa uang. Oke lah, besok itu tidak ada yang murah. Enak banget kamu. Saya baca buku, googling internet, terus saya pahami, terus kamu tinggal nanya. Enak banget di transfer ilmu. Bayar kamu 500.000 besok. Oke, besok. Oke.